Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan cerdas? Baik, bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Masih di penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelumnya mari kita ulas terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di bagian 1 kita sudah mengenal jenis-jenis pecahan. Bagian 2 sampai 5 kita sudah menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Di bagian yang ke-6 sampai 8 sudah mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, di bagian 9 ini, mulai bagian 9 ya, kemarin ya, bagian 9 kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemarin kita membahas tentang pecahan murni ditambah pecahan murni. Nah, di pertemuan atau di bagian yang kedua ini dari penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda, kita akan membahas tentang pecahan murni ditambah pecahan campuran dan pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari di minggu lalu ya. Di sini sama saja caranya, hanya ada yang terlibat yaitu bilangan bulat ya, karena pecahannya ada pecahan campurannya. Sama dengan langkah di pembelajaran terdahulu ya, cara untuk menjumlahkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Langkah pertama, samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Oke, jadi KPK-nya harus dipelajari kembali ya. Ini materi kelas 4. Lanjut, setelah itu baru dijumlahkan ya, sesuai yang telah kita pelajari di bagian ke-1 sampai ke-8. Jumlahkannya bagaimana? Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya dan pembilang dengan pembilangnya. Oke, jika ada ya bilangan bulatnya. Oke, lanjut, setelah itu tinggal disederhanakan bila perlu ya. Oke, kita cek, kita lihat apa bedanya ya. Oke, 1/3 ditambah dengan 1/2 ya. Yang hijau ini cuman ada 1/3. Kalau yang merah ini adalah pecahan campuran ya. Kalau yang hijau pecahan murni, yang merah ini pecahan campuran. Di sini pecahan campurannya ada 3 yang utuh dan 1/2 yang satu potong berukuran 1/2. Berarti yang merah ini nilainya adalah 3/1/2. Jika kita jumlahkan, karena ini penyebutnya berbeda, penyebutnya di sini adalah 3 dan 2, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK, yaitu KPK dari 3 dan 2 adalah betul sekali 6. Jadi kita buat penyebut dari pecahan murni dan pecahan campuran ini menjadi 6 penyebutnya ya. Oke, jadi yang hijau menjadi berapa per 6 ya. Kemudian ditambah dengan yang merah 3 berapa per 6. Jadi di sini hanya ada apa sesuatu gitu. 3-nya bagaikan upil di sini ya. Ada upil di sini. Jadi caranya sama dengan yang kemarin. Oke. Gimana ini? Pembilang dari yang hijau berapa? Caranya adalah di sini 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian hasil bagi penyebut yang baru dengan yang lama itu kan 2. Kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 1, berarti 2 kali 1. Di sini diisi sama dengan 2. Jadi 1/3 itu berubah menjadi 2/6. Dan ini nilainya sama ya. Yang hijau dengan yang hijau ini sama. Oke. Yang merah sekarang. Yang barunya jadi bagaimana?
Jika penyebutnya 6 berarti 6, kan ini yang baru, 6 dibagi 2, yang 2 ini penyebut yang lama. Ya, 6 dibagi 2 berapa? 3. Hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 3-nya kita tulis di sini. 3. Berarti 31/2 itu sama dengan 3/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Karena di sini bilangan bulatnya cuma ada 1, berarti tinggal tulis ulang saja ya 3-nya. Kemudian kita pembilangnya dijumlahkan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 5/6 ya, sama seperti gambar yang utuhnya. 3 dan ada 5 potong berukuran 1/6, berarti jawabannya adalah 35/6. Oke, lanjut. Contoh yang kedua dengan ilustrasi ya. Contoh dengan ilustrasi yang kedua. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Ya sama saja ya. Oke. Tapi kita gunakan angka yang berbeda. Di sini ada 25/8. Ada 2 yang utuh dan 5 potong berukuran 1/8. Berarti ini adalah 25/8. Akan kita jumlahkan dengan 1/2. Ya, 1 dibagi 2 sama besar. Jadinya segini. Oke, di sini penyebutnya adalah 8 dan 2. KPK dari 8 dan 2 adalah, kemarin Ibu sudah kasih cara yang mudah ya. Kita lihat yang paling besar yang mana? Yang hijau ini, yang 8 ya. 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa, berarti itu adalah KPK-nya. Jadi kita ubah pecahan campuran dan pecahan murni ini, penyebutnya kita ubah menjadi 8. Jadi 2 berapa per 8 ditambah dengan berapa per 8. Oke, yang hijaunya coba lihat. Ini penyebutnya tidak berubah. Berarti kalau tidak berubah diapakan? Disalin ya. Berarti disalin ini tinggal kita salin yang 5-nya di sini. Kalau disalin itu berarti sama percis ya. Tidak ada yang berubah, baik itu bilangan bulatnya, pembilangnya atau penyebutnya. Nah, kalau ini yang merah, karena penyebutnya berubah, berarti pembilangnya juga harus berubah. Oke, gimana caranya? Oke, 8 bagi 2, berapa hasilnya? 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Yang ini ya, yang pembilang awal yang merah. Berarti 4 kali 1. Jadinya dapatnya berapa? 4 kali 1 sama dengan 4, ditulis di sini 4. Paham? Oke ya. Jadi mari kita jumlahkan. 25/8 ditambah 4/8. Jadi dengan mudah kita dapatkan, karena bilangan bulatnya tidak ada lagi selain 2, berarti tinggal tulis ulang. Nah, pembilangnya kita jumlahkan, 5 ditambah 4 jadi 9. Oke. Ya, coba perhatikan, di sini adalah pecahan tak murni. Tak murni ini bagian atasnya atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Oke, di sini ada yang 0, 1, 2, 3. Berarti kita bisa pindahkan 3 yang merah ini ke sebelah kiri. Oke, ya. Jadi yang sebelah sini jadi penuh. Berarti ini bilangan bulatnya bertambah 1. Ininya pecahannya tinggal yang berupa 1/8 nya tinggal 1 lagi. 1 itu dari mana? 9 dikurangi 8. Berarti ini hasilnya 3, 1/8. Ini sudah diajarkan ya sebelumnya sama Ibu ya. Tinggal dimantapkan saja. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga dengan ilustrasi. Oke, 4 1/2. Ada 4 yang utuh, 1, 2, 3, dan 4. Ditambah dengan 1/2. Ya, 1 potong berukuran
1/2. Akan ibu jumlahkan dengan 1 1/4, 1 yang utuh dan 1 potong berukuran 1/4 ya, seperti ini ya, yang hijau ditambah yang merah. Nah ini juga sama, penyebutnya ada 2 dan ada 4. Kita ambil yang 4 bisa dibagi 2 enggak? Bisa, berarti ini 4 ini adalah KPK-nya ya. Berarti kita buat penyebutnya menjadi 4. Oke. Jadi 4 berapa per 2 yang hijaunya, kemudian yang merahnya jadi 1 berapa per 4. Oke, lihat yang hijau berubah ya. Berarti 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Dikali dengan penyebutnya, pembilangnya di sini 1, berarti 2 dikali 1, berarti di sini ibu harus tulis berapa? 2 dari 2 kali 1 ini ya. 4 1/2 itu sama dengan 4 2/4. Oke, yang merah karena penyebutnya tidak berubah, berarti kita salin saja. Kalau disalin berarti sama percis, berarti di sini kalau di kirinya 1, berarti setelah berubah pun tetap 1. Tidak berubah ya ini ya. Oke. Maksudnya setelah di kanan, setelah tanda sama dengan ini ya. Oke. Ini gimana? Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 4 tambah 1 jadi 5 ya. Pembilangnya 3 tambah 1 ya, 2 tambah 1 jadi 3, berarti hasilnya 5 3/4 ya. Mirip dengan yang kemarin ya. Yuk kita lihat contoh tanpa ilustrasinya ya. 3/10 ditambah 1 1/4. Nah di sini penyebutnya adalah ada 10 dan 4 ya. Cari KPK-nya. 10 bisa dibagi 4 enggak? Tidak ya. Berarti kita coba si 10 ini, yang bilangan terbesar ini, kita coba kalikan 2. 10 kali 2 berapa? 20 ya. 20 bisa dibagi 4 enggak? Bisa. Berarti ini penyebutnya ubah menjadi 20. Yang merahnya juga berubah jadi 1 berapa per 20. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang lihat yang hijau. 20 dibagi 10 berapa? 2. Nah, si 2 ini dikali dengan pembilangnya ini yang 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 3/10 ini sama dengan 6/20. Oke, yang merahnya sekarang 20 dibagi 4 berapa? Betul sekali, 5. Nah, 5 ini dikali berapa? Kali 1. 1 ini ya yang pembilangnya. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Berarti hasilnya berapa ini? 1 11/20 ya. Bilangan bulatnya tidak ada teman, berarti tinggal tulis ulang. Pembilangnya ditambahkan 6 tambah 5. Oke. Yang kedua, 5/9 ditambah 2/9. Nah, di sini pembilang yang terbesarnya adalah 9. 9 bisa dibagi 3 enggak? Bisa ya, berarti itu lah KPK-nya. Kita rubah menjadi penyebutnya 9. Oke. Nah, karena yang hijau ini penyebutnya tidak berubah, berarti kita salin sama percis, tetap 5/9. Yang merahnya 9 dibagi 3 sama dengan 3 ya, dikali dengan pembilangnya 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 2/3 nya berubah jadi 6/9. Nah, setelah ini baru bisa dijumlahkan ya. Oke, 5 nya nggak ada teman, tulis ulang. 5 tambah 6 11/9. Nah, karena ini kalau yang atas ini sudah pecahan murni, berarti ini nggak usah dirubah ya. Nah, yang di bawah ini tak murni, pecahan pendamping dari bilangan bulat ini ya. Jadi tinggal bilangan bulatnya ditambah 1, pembilangnya dikurangi 9. Kayak 5
5-nya ditambah 1 jadi 6. 11 dikurangi 9 jadi 2. Berarti 6, 2 per 9. Mudah ya Naya? Oke. Sekarang bagian yang contoh untuk pecahan campuran tambah pecahan campuran. Sama saja ya. Langkahnya sama. Oke. Cuman beda di akhir aja ya. Oke. Nah, ini yang lebih besar ini adalah 9. Jadi kita lihat 9. 9 bisa dibagi 6 enggak? Tidak. Karena tidak, coba kalikan 2. 9 kali 2 itu 18. 18 bagi 6 bisa? Bisa. Berarti itu adalah KPK-nya. 1 berapa per 18 ditambah dengan 3 berapa per 18. Yang merahnya ya. Yang hijau dulu. 18 dibagi 6 berapa? 3. Si 3 ini kali dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya 5, berarti 3 kali 5 berapa? 15. Berarti 15 per 16-nya berubah menjadi 15 per 6-nya berubah menjadi 15 per 18 ya. Oke, kita lihat yang merah. 18 bagi 9 berapa? 2. 2-nya dikali dengan pembilangnya. 2 kali 4 sama dengan 8. Tulis 8-nya di sini, oke? Jadi 34 per 9-nya berubah menjadi 38 per 18. Setelah sama penyebutnya, baru jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 1 ditambah 3 jadi 4 ya. Pembilang ditambah pembilang, 15 ditambah 8 jadi 23. Berarti jawabannya 423 per 18. Nah, di sini juga Ibu kasih contoh terus ya yang ini ya. Biar molotok. Tahu molotok? Oh ya, biar itu mah hal yang kecil ya. Oke, 4-nya bertambah 1 karena ini lihat ya, ini yang bagian atasnya lebih besar ya daripada yang di bawahnya ya, atau pembilangnya lebih kecil, lebih besar daripada penyebutnya. Berarti si 4-nya ditambah 1 jadi 5. 23 dikurang 18 juga 5. Berarti ini sama dengan 5 per 18. Oke. Contoh terakhir untuk bagian ini ya. Oke. 2 3 per 8 ditambah 4 5 per 6. Oke, kita cari KPK-nya dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 8 dan 6. Oke. Ya. 8 bisa dibagi 6? Tidak. Coba 8-nya dikalikan 2. Berapa? 16 kan ya? 16 bisa dibagi 6? Tidak, Bu. Tidak juga. Berarti ini bukan KPK-nya. Coba 8-nya kalikan 3. 8 kali 3 berapa? 24. 24 bisa dibagi 6? Bisa. Berarti ini adalah KPK-nya 24. Ini adalah satu metode yang cepat aja sih ya. Ini bukan cara yang harus seperti ini. Kalau mengertinya yang pelajaran kelas 4 ya silahkan, tapi lama ya. Kita kan sudah kelas 5 mah harus sudah bisa cepat menghitungnya ya. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 24. Yang hijau jadi 2 berapa per 24, yang merah menjadi 4 berapa per 24. Oke, lihat ini 24 yang hijau ya. 24 bagi 8 berapa? 3 ya. 3 kali pembilangnya 3 yang hijau. 3 kali 3 jadi 9. Berarti 23 per 8-nya jadi 29 per 24. Oke, yang merahnya ya. 24 dibagi 6 berapa? 4 ya. 4 dikali dengan pembilangnya di sini 5. Berarti 4 kali 5 itu 20. Nah, sudah sama penyebutnya. Oke. Kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 9 tambah 20 jadi 29. Jadi hasilnya 629 per 24. Ini juga Ibu kasih yang tak murni. Oke, kita murnikan.
Bilangan bulatnya bertambah 1, asalnya 6 jadi 7. Bilangan pembilangnya dikurangi penyebutnya, 29 dikurangi 24, berarti ini jadi 7. 5/24 ya. Bisa dipahami kan anak-anakku yang soleh dan cerdas? Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita di bagian yang 10 ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami, bisa diterapkan ya, bukan hanya di SD. Mudah-mudahan bisa digunakan di SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya, insya Allah. Mungkin nanti diajarkan kepada anaknya, mudah-mudahan. Oke ya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.